Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Oke, dalam pertemuan kita hari ini, I would like to explain about the concept and principles of learning and instruction. Oke, jadi mata kuliah kita untuk semester ini adalah strategi pembelajaran bahasa Inggris. So, before we know more about instructional strategy atau strategi pembelajaran, kita perlu mengetahui terlebih dahulu konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar dari belajar dan pembelajaran itu sendiri. So, in this change, I would like to explain about the concept and the principles. So, keep watching on my video. Yes, learning and instruction. Belajar dan pembelajaran. So, the English of pembelajaran, it is instruction. Okay, and learning adalah bahasa Inggris dari belajar, not pembelajaran. Okay, pembelajaran it is instruction. Okay, well, what is learning? Okay, learning itu adalah proses alamiah yang mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. So, dalam proses learning ini ada 3 ranah yang menjadi hasil atau dampak dari proses belajar. Yang pertama yaitu what we know, dari segi kognitif yaitu pengetahuan. The second one, what we can do, ini dari segi psikomotorik, yaitu dari segi keterampilan. Dan yang terakhir itu how we behave, ini dari segi afektif atau sikap. Okay, so these 3 domains, 3 ranah ini merupakan dampak atau hasil yang harus muncul dari proses belajar. Okay, so after we know about learning, so what is instruction? Apa itu instruction? Apa itu pembelajaran? Pembelajaran itu adalah sekelompok aktivitas yang memiliki tujuan yang memfasilitasi proses belajar. So, instruction facilitate learning process. Pembelajaran yang memfasilitasi proses belajar. The next slide will explain us about the relation between learning and well, pada bagian ini kita akan melihat relations atau hubungan antara proses belajar dan pembelajaran. Okay, you can see in this slide. Instruction, pembelajaran, merupakan aktivitas yang dihasilkan oleh guru. So, instruction itu aktivitas guru. So, instruction comes from teacher. Okay. While learning itu aktivitas siswa. So, learning comes from students. Jadi, proses instruction dan learning ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dan dari kedua aktivitas inilah akan dihasilkan satu hasil yang sering kita sebut dengan hasil belajar atau in English it is learning outcomes. Oke, jadi dari proses pembelajaran dan proses belajar maka dihasilkanlah hasil belajar. Okay, it's important for us to know the attributes of learning. Atribut-atribut dari proses belajar. So, there are 3 attributes of learning process. Yang pertama, yaitu proses, bahwa belajar itu merupakan sebuah proses. Proses mental dan proses emosional, proses berpikir dan juga proses merasakan perasaan. So, thinking and feeling activities. So, ada satu sumber yang menyatakan bahwa jika hanya melibatkan proses berpikir, itu bukanlah proses belajar. Jadi proses belajar itu harus melibatkan proses berpikir dan proses merasa, feeling activities. Atribut yang kedua, yaitu bahwa proses belajar itu menyebabkan adanya perubahan tingkah laku. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada 3 ranah yang menjadi dampak atau hasil dari proses belajar. The first one, that is cognitive, dari segi kognitif pengetahuan. The second one, it is from affective, dari segi sikap. Dan yang terakhir itu motor skill, dari segi psikomotor atau keterampilan. Okay. Atribut yang terakhir, yaitu experience, pengalaman.
bahwa proses belajar itu terjadi melalui pengalaman, baik dari pengalaman langsung maupun pengalaman tidak langsung. Jadi yang mana dinamakan pengalaman langsung? Pengalaman langsung itu contohnya seperti kalian mahasiswa, ada sistem magang, ya itu yang dinamakan pengalaman langsung. Kalian terlibat langsung dalam di lapangan atau proses belajar. So, you experience the learning process. Mengalami secara langsung bagaimana proses pembelajaran di sekolah. Oke, karena kalian sebagai seorang calon guru, so you experience the instruction and learning process at school. Itu pengalaman langsung. Contohnya itu proses magang. And indirect experience, pengalaman tidak langsung. Contohnya apa? Ya seperti pembelajaran di kelas, misalnya melalui simulasi atau berbagai media pembelajaran. For example, from video or any others. Oke? Dan proses belajar itu juga terjadi dalam interaksi dengan lingkungan. Adanya interaksi kita dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang mana yang dinamakan lingkungan fisik? Lingkungan fisik itu ya sarana dan prasarana, infrastructure. Contohnya lingkungan kelas, ruangan kelas, ventilasinya, penerangannya, dekorasi yang ada di kelas itu termasuk lingkungan fisik, dan juga lingkungan alam di sekitar lingkungan belajar. And social environment, lingkungan sosial itu yang mana? Yaitu lingkungan sosial itu interaksi antara siswa dengan siswa atau antara guru dengan siswa. So itulah atribut dari proses belajar. Pada bagian ini kita perlu mengetahui prinsip-prinsip dari proses pembelajaran. So there are 5 principles of instructional process. Yang pertama itu motivation, motivasi. Yang kedua itu attention, perhatian. Yang ketiga itu activity, aktivitas. Yang keempat itu feedback, umpan balik. Dan yang terakhir itu students characteristic, karakteristik siswa. Kita analyze one by one the 5 principles of instructional process. Jadi yang pertama itu adalah motivations, motivasi. Jadi motivasi ini merupakan dukungan agar siswa mau belajar atau to make student learn. Jadi motivasi ini ada yang bersifat intrinsik, ada pula yang bersifat ekstrinsik. So what is intrinsic motivations? Jadi motivasi intrinsik ini motivasi yang datang dari dalam diri siswa sendiri. So memang adanya kebutuhan dia untuk belajar sehingga ia termotivasi untuk belajar. For example, ada seorang siswa yang memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengikuti pertukaran pelajar ke luar negeri. So untuk mengikuti program ini dia harus bisa berbahasa Inggris. Karena keinginan yang sangat besar ini itu menjadi kebutuhan bagi diri dia untuk belajar bahasa Inggris. So, dengan kebutuhan dari dalam diri dia ini dia termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Ini yang dinamakan intrinsic motivation, datang dari dalam diri siswa itu sendiri. While the extrinsic motivations itu motivasi yang datang dari luar. So, adanya rangsangan dari luar sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Ekstrinsik ini banyak sekali contohnya, for example, guru dengan memberikan kata-kata motivasi di awal pembelajaran sehingga siswa tergerak untuk mengikuti materi pada hari itu. Another example, for example, dengan memberikan imbalan setelah kamu mampu mengikuti materi ini, atau jika kamu mampu mendapatkan nilai 8 pada materi ini, kamu akan mendapatkan hadiah. For example, this is motivations. Ini contoh motivasi ekstrinsik dari luar. Ada yang rangsangan dari luar sehingga siswa tergerak untuk mengikuti proses belajar. The second principles it is attention, perhatian. Jadi untuk mendapatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran, seorang guru harus mampu
hubungkan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, minat siswa, pengalaman siswa. So, we have to know the student needs. Oke, jadi kita mampu menciptakan sebuah pembelajaran, situasi pembelajaran yang mampu menarik perhatian siswa. Inilah peran dari strategi pembelajaran. Karena strategi pembelajaran ini merupakan paket komplit dari sebuah produk pembelajaran. Karena di dalam strategi pembelajaran ini dimuat media, metode, ya, pendekatan, langkah-langkah pembelajaran semuanya ada dalam strategi. Jadi, jika strategi yang kita rancang ini mampu menarik perhatian siswa, maka proses belajar akan terjadi. Oke, prinsip berikutnya yaitu aktivitas. Oke, jadi aktivitas belajar ini harus melibatkan mental and emotional process. Oke, jadi harus melibatkan proses thinking and proses feeling siswa. Oke, sehingga proses belajar akan terjadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, proses belajar terjadi karena adanya sinkronisasi antara emotional process and also mental process. Oke. Jadi sebuah strategi yang efektif itu mampu memotivasi siswa untuk belajar secara aktif. Kenapa disebut belajar secara aktif? Karena melibatkan proses mental and proses emotional, thinking and feeling activities. Prinsip yang berikutnya itu feedback, umpan balik. Oke. Dengan adanya feedback ini, siswa akan menyadari kesalahan mereka dan mereka mampu meningkatkan pemahaman mereka terhadap suatu materi pembelajaran. Feedback ini sangat penting dalam proses pembelajaran setelah diberikannya evaluasi. Jadi setelah kita memberikan evaluasi bisa berupa tes, hasil belajar kepada siswa. Setelah kita memberikan evaluasi kepada siswa, kita memberikan umpan balik terhadap siswa, baik dengan memberikan kembali hasil tes atau dengan memberikan pengarahan bahwa misalnya siswa telah mampu mencapai tujuan pembelajaran atau nilai mereka telah mampu memenuhi KKM. Oke, jadi jika mereka telah mampu mencapai tujuan pembelajaran atau nilai di atas KKM, it means that mereka mampu melanjut ke materi selanjutnya. Jika tidak, maka mereka harus kembali kepada materi sebelumnya atau dengan kata lain kita sebut remedial. Oke, inilah guna dari feedback. Student tahu kesalahan mereka. Well, the last principle is students' karakteristik siswa. Jadi, seorang guru harus mampu menciptakan sebuah strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. That's why, as a teacher, we should know our students' characteristic. Kita perlu mengenal karakter siswa kita. For example, di kelas A, kita tahu bahwa kelas tersebut dihuni oleh siswa-siswa yang dominan itu sangat aktif. Jadi untuk kelas ini, strategi seperti apa yang perlu kita terapkan? Metode pembelajaran seperti apa yang perlu kita terapkan? Oke, jika kita buat diskusi kelompok besar atau diskusi kelas, kemungkinan keadaan kelas akan sangat gaduh karena dominan siswanya ini berkarakter sangat aktif. Oke. Sementara di kelas B, sebaliknya, yaitu dihuni oleh siswa-siswa yang dominan ini sangat pendiam. Jadi, apa yang harus kita lakukan, strategi seperti apa yang perlu kita kembangkan agar siswa yang dominan pendiam ini aktif atau terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, that's why we should know our student characteristic. Atau lebih spesifik lagi, kita perlu mengenal karakteristik siswa kita itu secara individual. Oke, jadi misalnya si A, kita ingin menerapkan metode diskusi kelompok. Kita tahu si A ini adalah siswa yang pendiam. Si B ini siswanya sangat aktif. Jadi untuk membuat sebuah diskusi kelompok, apakah si pendiam kita tempatkan dalam kelompok yang sesama pendiam, atau kita combine dengan siswa yang aktif. Oke, ini kita sesuaikan dengan materi pembelajaran atau sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. But I think kita seharusnya mengcombine antara siswa yang pendiam dengan siswa yang aktif, sehingga diskusi kelompok itu akan hidup atau
aktif. Oke, inilah pentingnya mengenal karakteristik siswa dalam mengembangkan sebuah strategi pembelajaran. Oke, di bagian akhir ini, we have to know the process of instruction, proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu merupakan sebuah sistem, di mana di dalam sebuah sistem terdiri dari sub-subsistem yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jadi dalam proses pembelajaran, itu ada subsistem yang pertama yaitu teacher, guru, yang memberikan pembelajaran. Kemudian ada objectives, yaitu tujuan pembelajaran. Okay, so as a teacher, we should know the objectives of the instruction. Kita harus mengenal atau mengetahui tujuan dari pembelajaran tersebut apa. Ini berpedoman pada kurikulum. Okay? And the next subsystem itu strategi. Strategi pembelajaran merupakan subsistem salah satu subsistem penting dari instructional process. Okay? And then subsistem berikutnya yaitu students yang menerima pembelajaran. Setelah terjadinya proses belajar dan pembelajaran, maka dihasilkanlah subsistem yang terakhir yaitu learning outcomes, yaitu hasil belajar. Oke, inilah proses dari pembelajaran. Oke, di mana proses pembelajaran dianggap sebagai sebuah sistem yang terdiri dari subsistem yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Well, this is the end of our material for today. Okay, that's all my explanation. But keep watching on this video because at the end of this video, I'm going to give you 2 simple questions related to our topic today.